kami kupersembahkan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu, ya Bapa di surga, Yesus Kristus, yang bertahta di atas kasih karunia-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan karena Engkau telah terlebih dahulu mempersembahkan diri-Mu sebagai korban yang kudus untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau rela datang ke dunia ini. Engkau lahir dan Engkau datang untuk menyatakan kemuliaan Allah Bapa di surga untuk seluruh umat manusia. Terlebih lagi Tuhan, ketika Engkau Bapa rela mempersembahkan diri-Mu, rela mempersembahkan tubuh-Mu ya Tuhan, dan darah-Mu dicurahkan untuk menebus dan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami kini telah dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah
di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami Tuhan, orang-orang kudus-Mu, anak-anak Tuhan yang selalu rindu ya Tuhan Yesus untuk datang kepadamu ya Bapa, mempersembahkan puji-pujian, memuliakan nama-Mu Bapa di surga, atas besar anugerah Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan itu Engkau nyatakan ya Tuhan, dan Engkau bukakan ya Tuhan, melalui firman-Mu, firman rahasia yang dibukakan untuk kami melihat betapa luar biasa rencana Tuhan bagi kami semua, khususnya orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini semua sudah berkumpul di acara Zoom meeting pada malam hari ini. Saudara-saudara kami di berbagai tempat ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari ya, di mana Tuhan memberkati semua aktivitas dan pekerjaan dan juga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya ya Tuhan, sebelum kami beristirahat pada tidur kami malam hari ini, kami menyempatkan diri lagi Tuhan Yesus untuk bersama-sama memuliakan-Mu ya Bapa, bersama-sama Tuhan Yesus menghormati dan menghargai Engkau Tuhan Yesus melalui persekutuan kami di malam hari ini, di mana kami akan bersama-sama akan diberkati oleh-Mu melalui firman Tuhan, dan semua yang mendengarkan dikuatkan, dan kami bertambah-tambah sukacita kami Tuhan Yesus, dan kami semuanya bisa menyaksikan kemurahan hati Tuhan kepada semua orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, jikalau ada di antara saudara kami Tuhan yang masih dalam keadaan sakit dan berbaring di rumah ataupun di rumah sakit, kami doakan ya Bapa di surga, Engkau memberikan kesembuhan buat mereka semuanya. Dan semua saudara-saudara kami yang punya pergumulan, tentunya kami percaya ada jalan keluar pada waktu yang tepat dari Tuhan, akan memberkati semuanya menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dengan topik yang sudah saya share, sudah saya bagikan di melalui WhatsApp, ya, melalui grup. Dan terima kasih untuk kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk nantinya tentu dalam sesi sharing atau diskusi, berbagi pengalaman dan juga saling menguatkan, saya akan terlebih dahulu seperti biasanya untuk menyampaikan bahan atau materi dalam diskusi kita nanti, yaitu tentang topik yang sudah saya share, yang sudah kita bagikan. Yesus lahir sebagai benih Abraham, ya. Bagaimana kita bersyukur untuk hal tersebut ya Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting sehingga kita bisa benar-benar fokus kepada apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan rencananya, menjadi ucapan syukur yang terus-menerus kita lakukan, dan bukan hanya pada bulan tertentu, tetapi sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan dan tahun kita senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya di bulan Desember seperti ini, kita lihat bahwa masih banyak orang yang mempertanyakan sesuatu yang tidak begitu mendasar, dan itu dijadikan bahkan sebagai perdebatan, dan yang barangkali lebih banyak tidak bermanfaat daripada manfaatnya, ya.
di mana banyak orang yang masih mempertanyakan tanggal berapa Yesus lahir begitu, ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara itu tidak terlalu relevan, pertanyaan seperti itu tidak terlalu penting, ya kan? Karena kenapa? Ya, kalau Alkitab tidak mencatatnya, tentu kita tidak bisa memastikan hari atau tanggal atau bulan dan tahun. Sama seperti Yesus ketika memberitahu tentang hari kedatangannya, ya, dia mengatakan, ya, anak manusia juga tidak tahu persisnya hari, tanggal, dan tahunnya. Ya, pada saat itu Yesus sebagai manusia menyatakan bahwa Allah Bapa di surga juga tidak berkenan untuk menyatakan kapan harinya, tanggalnya, dan tahunnya Yesus akan datang. Maka sama seperti itu juga, kapan Yesus lahir, tanggal berapa, ya, tanggal berapa itu tidak terlalu penting, bukan pertanyaan yang sangat signifikan. Tetapi bagaimana kita melihat di dalam fakta Alkitab bahwa Yesus adalah benar-benar lahir ke dunia ini, ya, sebagai manusia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia benar-benar lahir di kota Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah tentunya kita akan melihat jauh ke belakang dulu, latar belakangnya, bagaimana Yesus akan hadir ke dunia ini secara tersirat. Itu akan kita lihat pertama-tama di dalam kitab Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menghemat waktu kita, saya menuliskan ayat-ayat yang akan kita bahas malam hari ini, tetapi saya akan langsung membacakannya seperti apa bunyinya di dalam Alkitab, ya. Untuk mengulangi kembali, Bapak Ibu Saudara bisa tentunya nanti sesudah kita sudah selesai acara Zoom, ya. Nah, Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kita tahu ini adalah merupakan pernyataan pernyataan Allah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Dan Allah menyatakan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setelah disampaikan Allah menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka telah melanggar firman Allah dan mereka telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian tidak lama setelah itu Tuhan Allah juga menyampaikan sebagai nubuatan, ya, tentang seorang keturunan daripada perempuan yang akan meremukkan kepala dari keturunan ular, yaitu tentunya kita tahu ini adalah merupakan lambang daripada setan, lambang daripada iblis, yang di kitab Wahyu dikatakan sebagai ular naga tua, ya. Dan dikatakan keturunannya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian daripada keturunan daripada perempuan itu. Dan keturunan perempuan itu kita tahu adalah menunjuk kepada anak domba Allah, menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Dan dikatakan keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala daripada keturunan daripada si ular itu, atau meremukkan kepala daripada si ular naga tua itu, yaitu iblis atau setan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa sudah ada gambaran tentang janji akan lahirnya seorang juru selamat, ya. Dan itu fakta di dalam Alkitab.
kita tidak boleh menyangkali itu sejak mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kemudian hal ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat pada saat Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan itu kita akan lihat dulu, kita buka dulu di kitab Kejadian pasal 12. Ya, kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, kita perhatikan dari sini Bapak Ibu Saudara, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, memberkati Abraham, serta membuat namamu masyhur, membuat nama Abraham menjadi sangat terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat. Jadi bukan hanya menerima berkat, tetapi dia juga dijanjikan oleh Allah menjadi berkat. Ya. Dan ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa Allah sudah menyatakan sebuah janji atau perjanjian, covenant ya kepada Abraham, bahwa melalui Abraham ya semua orang di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Ya, kalau kita hitung-hitung, kalau itu adalah maksudnya dilakukan pada saat masa hidup Abraham, dan kita lihat ternyata tidak demikian. Ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah menjelaskan juga di kitab Galatia pasal 3 bahwa yang dimaksud keturunan daripada Abraham yang meneruskan berkat kepada semua umat manusia di dunia ini adalah yaitu Yesus Kristus, ya, yaitu keturunan Abraham dalam bentuk tunggal, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan nanti kita akan lihat bahwa kaitan barangkali akan kita ambil suatu waktu tertentu nanti untuk membahas satu topik mengenai perjanjian Allah ya dengan Abraham yang terkait dengan kita, ya, yang terkait dengan kita. Karena kita lihat di sini janji Allah kepada Abraham bukan hanya satu, ada beberapa janji Allah kepada Abraham. Dan kalau kita bahas nanti suatu saat itu, kita akan lihat janji yang mana yang berkaitan, yang berhubungan dengan kita. Nah, kita tidak akan mengarah ke sana, tetapi malam hari ini kita akan memperjelas seperti apa janji Allah tentang keturunan daripada Abraham yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Malam hari ini ya, kita lihat dulu selanjutnya akan menjadi lebih jelas Bapak Ibu Saudara apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham ini itu digenapi melalui sebuah bangsa, melalui satu bangsa pilihan, yaitu keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi kelahiran daripada juru selamat itu lebih difokuskan oleh Allah, lebih dicondongkan perjanjian itu digenapi melalui keturunan daripada Abraham, yaitu bangsa Israel. Ya, nah kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya pasal 9. Mari kita lihat Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9. Dan berkali-kali Bapak Ibu Saudara, nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel untuk meyakinkan bahwa untuk menjadikan bangsa Israel menjadi kerajaan Allah, maka Allah sendiri akan menjadi rajanya.
Ya, namanya juga kerajaan Allah, berarti Allah yang menjadi rajanya. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh nabi bangsa Israel, bahwa melalui bangsa Israel lah kerajaan Allah itu akan diwujudkan. Kalau orang Israel taat kepada firman Tuhan, kalau mereka menerima Mesias yang dijanjikan, maka melalui bangsa Israel lah berkat itu akan sampai ke semua bangsa di bumi ini, ya. Dan yang kita tahu itu tidak terjadi sekarang ini. Melalui bangsa Israel, bangsa di bumi ini, orang-orang di semua tempat diberkati, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekarang di Yesaya pasal 9. Ya. Kita lihat Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan membaca ya. Yesaya pasal 9 ayat 5, mulai dari 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, sekali lagi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini Yesaya mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan kita akan lihat lagi konteksnya nanti, kita yang dimaksud di sini apakah berbicara kepada seluruh umat manusia ataukah ini berbicara kepada bangsa tertentu, bangsa pilihan yaitu Israel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika membaca Alkitab, kata-kata kita tidak bisa serta-merta langsung kita ambil implikasinya adalah, oh iya, bagi semua orang, bagi kita orang Kristen, tidak begitu membaca Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah telah menjanjikan bahwa melalui sebuah bangsa, ya, perjanjian kepada Abraham itu akan diwujudkan bahwa mereka akan menjadi bangsa kerajaan Allah dan Allah sendiri akan menjadi rajanya. Maka di sini sudah dijanjikan melalui Nabi Yesaya. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ya, kita lihat di situ saudara-saudara. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kalau kita bertanya, apakah ini sedang diwujudkan saat ini, di zaman kita saat ini? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Allah tidak sedang bertahta di tahta Daud sekarang ini di dunia ini. Tidak, saudara-saudara. Allah bertahta di atas kasih karunia-Nya di surga sebagai kepala tubuh, kepala gereja, bukan di atas tahta Daud. Ya, karena kalau Dia sudah bertahta di atas tahta Daud, itu berarti kerajaan Allah melalui bangsa pilihan itu sudah diwujudkan di tengah-tengah dunia ini. Dan nyatanya belum. Bukan tidak, belum. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 7. Tuhan telah melontarkan firman kepada siapa? Kepada Yakub. Dan firman itu menimpa siapa? Israel. Amin, saudara-saudara. Jadi ini semuanya disampaikan oleh Nabi Yesaya berbicara dalam konteks bagaimana Allah menggenapi janjinya di tengah-tengah bangsa Israel. Yaitu Raja Damai itu akan hadir, akan lahir di tengah-tengah mereka. Sebagai Raja bagi mereka. Raja bagi bangsa Israel. Karena itulah penggenapan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, saudara, itu dari kitab Perjanjian Lama kita lihat. Sekarang mari kita lihat di kitab Perjanjian Baru, yaitu di Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Ya. Lukas pasal 1. Nah, sekarang dari Lukas pasal 1 akan kita baca mulai dari ayatnya yang ke 26 sampai ayatnya yang ke 33. Oke? Saya akan membacakan untuk kita. Lukas pasal 1 ayat 26
dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Ya, beroleh anugerah, di mana Maria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat, Yesus Kristus. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ya, Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, makin jelas sekarang bahwa kelahiran daripada Yesus Kristus itu, ya, kita lihat tadi melalui nubuatan-nubuatan disampaikan, dan itu akan diwujudkan di tengah-tengah bangsa Israel, dan itu tujuan sasarannya adalah untuk menggenapi janji Allah bagi bangsa Israel untuk menjadi raja bagi mereka, ya. Nah, saudara-saudara, ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Amin. Jadi kita lihat di sini kaitan yang sangat erat antara apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi, itu semua sinkron, adalah berkaitan. Kehadiran Yesus, kelahiran Yesus adalah untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini melalui bangsa Israel, sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam nubuatannya, yaitu menjadi raja di atas tahta Daud. Ya, itu sebabnya Yesus disebut juga adalah anak Daud. Ya, jadi dikatakan di situ bahwa ia akan menjadi besar, Yesus, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya, jadi kerajaan itu, Yesus menjadi raja itu sangat terkait dengan orang Israel yang menjadi umatnya. Ya, bangsa Israel yang menjadi umat dari kerajaan itu sendiri. Dan jelas sekali dikatakan di situ bahwa melalui leluhur daripada Daud dan juga leluhur daripada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus secara manusia dilahirkan dari keturunan Daud, yaitu dari suku Yehuda. Ya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja. Ya. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Ya, tidak dikatakan, saudara-saudara, pada saat itu dia akan menjadi raja atas seluruh umat manusia. Tidak ada dikatakan begitu di sini. Dalam bagian ketika Yesus lahir itu benar-benar tertuju kepada penggenapan janji Allah kepada nabi-nabi, kepada bangsa Israel. Ya, jadi ia akan menjadi raja. Siapa yang menjadi raja? Yesus, atas kaum keturunan Yakub. Siapa Yakub? Yakub adalah Israel. Yakub namanya diganti menjadi Israel sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kalau orang Israel pada saat kedatangan Yesus yang pertama, kita sudah bahas hari Kamis yang lalu, menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai raja, maka Allah akan menggenapi janjinya melalui bangsa Israel. Semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Ingat sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara, ini jangan disalahpahami, jangan disalah mengerti bahwa janji Allah kepada bangsa Israel seolah-olah itu hanya monopoli bagi mereka, tetapi tidak untuk bangsa lain. Itu salah pemahaman itu. Bahwa Allah menjanjikan semua bangsa di bumi akan beroleh berkat melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, kalau umatnya, bangsa Israel, menerima Mesias. Sehingga melalui bangsa Israel, 12 suku itu, keselamatan akan sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Pertanyaannya, apa itu yang terjadi saat ini? Tidak sama sekali, saudara-saudara. Kita memperoleh keselamatan, berkat keselamatan saat ini bukan melalui bangsa Israel, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka gagal menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja bagi mereka. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah merupakan terusan berkat yang kita terima saat ini, saudara-saudara. Tetapi melainkan kita beroleh berkat karena kasih karunia Allah langsung tanpa melalui bangsa Israel. Saudara-saudara, apakah janji ini sudah batal? Bahwa bangsa Israel tidak akan dipulihkan? Bahwa bangsa Israel tidak akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain? Tentu saja. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, bahkan ketika sebelum Yesus datang kedua kali, pada masa antikristus, di masa sengsara besar 7 tahun di bumi ini, orang Israel juga sudah dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa di muka bumi ini. Walaupun mereka di awalnya adalah dalam keadaan menderita oleh karena hukuman bagi Yakub, ya, sengsara bagi Yakub karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias pada saat kedatangannya yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-67, masih Lukas pasal 1. Ini adalah nyanyian daripada pujian daripada Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Ini nyanyian, pujian, rasa syukur daripada Zakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Di ayatnya yang ke-67 dikatakan, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya, jadi Zakaria tidak bilang terpujilah Tuhan Allah dari semua umat manusia. Tidak ada dikatakan begitu. Ya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya, bukan Allah semua bangsa dikatakan. Sebab ia melawat umatnya dan ia membawa kelepasan baginya. Ia melawat umatnya. Umatnya yang mana? Bukan umatnya seluruh dunia, saudara-saudara. Tapi itu berbicara tentang umatnya bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Bagi kita siapa? Bagi kita orang Kristen. Bukan begitu, saudara, memahami Alkitabnya. Tidak ada dikatakan di situ bahwa langsung berbicara tentang seluruh umat Kristen. Tidak. Ya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Jelas sekali. Nah, saudara-saudara dan saya bukan keturunan Daud. Ya, kita punya nenek moyang yang berbeda dengan bangsa Israel. Ya. 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Itu tadi sudah kita baca. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, yang membenci bangsa Israel. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Jelas Bapak Ibu Saudara? Jadi Allah mengingat perjanjiannya yang kudus sehingga dia mewujudkan janji itu di tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Yesus lahir di tengah-tengah mereka. Ya, sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Ayat 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita lepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kita tahu pada saat itu bangsa Israel sedang dikuasai atau paling tidak dikendalikan pemerintahannya oleh bangsa Romawi, ya, ketika Yesus lahir pada saat itu. Sehingga bangsa Israel sangat menginginkan pembebasan mereka, ya, pembebasan bangsa Israel dari campur tangan daripada bangsa lain, yaitu bangsa Romawi pada saat itu. Saudara-saudara,
supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, yaitu Nabi Yohanes mempersiapkan jalan bagi kehadiran daripada Yesus Kristus. 77, ayat 77. Untuk memberikan kepada umatnya, ya, kelahiran Yesus Kristus pada saat itu, untuk memberikan pengertian, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi ketika Yesus lahir, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah umat Israel, kalau mereka percaya kepada Yesus, dosa-dosa mereka diampuni. Karena itulah perjanjian Allah, ya, kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita lihat di ayat yang ke-80, adapun anak itu, Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sudah lihat tadi bahwa relevansi keterkaitan daripada janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tentang kelahiran daripada seorang raja itu benar-benar adalah untuk menggenapi janji Allah bagi bangsa pilihan, bagi bangsa Israel, saudara-saudara. Ya. Nah, saya akan mengajak kita lagi melihat di pasal 2, ayatnya yang ke-10. Pasal 2 masih kitab Lukas, pasal 2. Pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala di padang, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar dan seluruh bangsa. Saudara, coba dilihat di situ. Ya, dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, kalau mau lihat secara jujur, terjemahan yang lebih lebih akurat, kita lihat di dalam Alkitab King James Version dikatakan to all people, bukan to all nations, ya. Kesukaan besar kepada seluruh bangsa itu yang tertulis di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab King James Version dikatakan to all people, ya, kepada semua orang. Orang mana? Kepada semua orang di mana Yesus ditujukan kelahirannya untuk disambut oleh bangsa Israel. Ya, jadi bukan to all nations, kepada semua bangsa tertulis di sini. Harusnya to all nations, kalau kepada semua bangsa. Tapi dikatakan kepada semua orang. Jadi saudara-saudara, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu. Bagi siapa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, berapa kali Yesus lahir? Hanya satu kali Yesus lahir. Bukan tiap hari, tiap tahun dia, hari ini Yesus lahir bagimu. Bagaimana, saudara-saudara? Yesus hanya satu kali dia lahir dan satu kali juga dia mati. Ya, hari ini telah lahir bagimu. Bagimu siapa? Bagimu bangsa Israel. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan di Jakarta, ya, bukan di Manado, bukan di mana, bukan di Sumatera, bukan di Medan, tapi di kota Daud. Saudara-saudara, yaitu di Bethlehem. Disitulah Yesus lahir. Ya, saudara. Sekarang itulah kita lihat tadi janji Allah kepada bangsa Israel tentang kelahiran daripada Yesus Kristus untuk membawa kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Dan kalau mereka menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, maka keselamatan
datang dari bangsa Yahudi. Kepada siapa? Kepada semua bangsa di muka bumi ini. Dan saudara tahu, dan saya juga tahu, kita tahu dari Alkitab, orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Orang Israel menyalibkan Mesias, menyalibkan juru selamat yang dijanjikan itu, ya, saudara-saudara. Sehingga keselamatan kepada bangsa-bangsa di dunia, keselamatan dibawa kepada semua bangsa, tidak lagi berdasarkan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu melalui keturunannya, bentuk jamak, yaitu umat Israel. Keselamatan akan dibawa kepada seluruh bangsa di dunia ini. Hal itu tidak terjadi. Hal itu tidak bisa diwujudkan karena umat perjanjian itu tidak menerima rajanya, tidak menerima Yesus Kristus, bahkan menyalibkannya. Dan itu menjadi hukuman yang besar, hukuman yang berat bagi bangsa Israel. Ya, salib menjadi batu sandungan bagi mereka. Tapi salib adalah keselamatan bagi saudara dan saya saat ini. Suatu hal yang terbalik dengan perjanjian itu. Ya, saudara, sekarang kita lihat kalau begitu, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita lihat Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11 dan 12. Oke, Efesus pasal 2. Saya akan membacakan untuk kita. Ya. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu, siapa kamu di sini, saudara-saudara? Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jelas, saudara-saudara. Di sini dikatakan orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Orang-orang bukan Yahudi adalah saudara dan saya. Ya. Karena orang-orang Yahudi keturunan daripada Yakub itu terdiri daripada 12 suku. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu akan tetap menjadi 12 suku di hadapan Tuhan. Tidak 13 suku, tidak 14. Kita memiliki suku sendiri dari bangsa-bangsa lain. Maka Rasul Paulus, rasul bangsa lain menyatakan di sini, kepada siapa? Kepada kita. Saudara-saudara, kepada kita, kepada bangsa-bangsa lain, saudara dan saya. Apa? Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Orang-orang tak bersunat, orang Israel adalah orang bersunat. Kenapa? Karena itu adalah perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham di Kejadian pasal 17. Mereka diikat dengan suatu meterai, yaitu sunat. Itu sebabnya Yesus pada hari yang ke-8 juga disunat. Tapi kita dikatakan, kita bangsa-bangsa lain dikatakan adalah orang-orang yang tidak bersunat. Ya, yaitu orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat yang lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sunat orang Israel adalah sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dan itu adalah meterai perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bagi mereka. Tapi kita tidak mendapat bagian di situ. Ingatlah ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Satu. Ingat saudara, dikatakan bahwa kita bangsa lain waktu itu adalah tanpa Kristus. Yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan perjanjian. Ya, ketentuan yang dijanjikan. Yang keempat, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Itulah posisi kita dulu ketika Allah menjalankan perjanjiannya, ya, perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Merekalah yang punya perjanjian itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita dikatakan bangsa lain, kalau dalam terjemahan lama Alkitab dikatakan kita ini adalah bangsa kafir.
Gentiles. Kadang-kadang juga diterjemahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Juga diterjemahkan juga sebagai orang-orang tak bersunat. Ya, itulah kita, bangsa lain di luar daripada perjanjian kepada bangsa Israel. Pada waktu itu dikatakan kita tanpa Kristus. Kita tidak termasuk kewargaan Israel. Kita adalah bangsa lain. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan perjanjian, dalam covenant. Yang keempat dikatakan bahwa tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Saudara, itulah posisi kita. Itulah keadaan kita. Saudara-saudara, itulah kedudukan kita. Maka tidak heran saudara-saudara, berkali-kali saya sampaikan juga di dalam setiap pemberitaan Injil kasih karunia Allah, bahwa Yesus ketika melayani di bumi ini berkata dengan terus terang kepada perempuan Kanaan yang meminta tolong untuk anaknya disembuhkan. Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan itu berkata, "Benar Tuhan." Dia juga mengakui, dia juga tahu bahwa Yesus datang untuk umatnya bangsa Israel. Ya, Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak. Siapa anak-anak? Anak-anak perjanjian, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Siapa yang disebut anjing di situ? Yesus tidak berkata kasar, tetapi Yesus menggambarkan bahwa pada saat dia datang ke dunia ini, ahli waris itu adalah orang Israel. Ahli waris itu adalah orang Yahudi. Ahli waris itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. 12 suku itulah urusannya kenapa Yesus datang menjadi raja atas mereka. Dan bangsa lain itu bukanlah pewaris. Ya, saudara-saudara, meskipun pada akhirnya kita lihat perempuan itu, ibu itu meminta dengan sangat, "Iya benar Tuhan." Tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, remah-remah. Saudara-saudara, yang nggak kehitung, nggak diperhitungkan. Saudara, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Itu keadaan kamu dulu, ya, sebagai bangsa lain. Saudara-saudara, tidak ada perjanjian yang tercakup di dalam perjanjian kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, kita benar-benar asing. Kita strangers, asing. Kita adalah orang asing. Itu sebabnya saudara-saudara, kita lihat bahwa sepanjang sejarah umat Israel selalu dianggap bangsa lain itu adalah najis. Saudara-saudara, ya. Dan itu pandangan mereka. Mereka tidak boleh bergaul dengan bebas kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena mereka adalah orang bersunat. Bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bersunat, kecuali kalau bangsa-bangsa lain itu mau menganut agama Yahudi dan mereka menuruti hukum Taurat, mereka mau melakukan sunat, ya, mereka mau melakukan ritual, upacara-upacara yang dituntut oleh agama Yahudi, barulah bangsa lain itu dihisapkan, diperhitungkan, ya, kepada perjanjian itu, saudara-saudara. Sebab Allah berjanji kepada Abraham, melalui engkau, ya, melalui keturunanmu semua bangsa di bumi diberkati. Artinya mereka harus gabung, Bapak Ibu Saudara, dengan bangsa Yahudi. Saudara-saudara, tapi kita lihat di ayatnya yang ke-13. Masih Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Kalau itu keadaan kita yang dulu, ya, saudara-saudara, bahkan ketika Yesus masih ada di bumi ini, dikatakan tadi kita tanpa Kristus, ya, tanpa kewargaan Israel, kemudian tidak mendapat bagian dalam ketentuan perjanjian, dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-13. Apa dikatakan saudara? Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Siapa yang jauh?
kita bangsa lain di luar Israel. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat sekarang. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita sudah dekat, sangat dekat dengan berkat-berkat keselamatan dalam Kristus Yesus. Oleh apa? Oleh perjanjian? Tidak. Oleh darah Kristus. Amin. Kuasa darah Kristuslah yang membuat hidup saudara dan saya menjadi berarti. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna. Apa yang sempurna? Penebusan segala dosa dan kesalahan semua umat manusia di dunia ini, saudara-saudara, sudah selesai. Maka dengan darah yang tertumpah itulah, maka saudara dan saya, bangsa-bangsa lain, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal bangsa, tanpa mengenal perbedaan lagi, ya, bahwa semua orang yang percaya kepada darah Kristus, mereka diampuni. Setiap orang yang percaya diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Itu adalah dasar kasih karunia Allah bagi kita saat ini. Amin. Saudara-saudara, sangat bersyukur, berterima kasih tentunya kita, karena Yesus mau naik ke atas kayu salib itu, ya, sehingga disitulah segala dosa kita diampuni, segala dosa kita ditebus, lunas, dibayar. Saudara-saudara, berdasarkan penumpahan darah Kristus itulah kasih karunia Allah sampai pada kita, bangsa-bangsa lain saat ini, saudara-saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, jadi melalui kematiannya lah kita memperoleh janji berkat keselamatan itu sampai kepada kita. Dan jelas sekali di ayatnya, di pasal 1 ayatnya yang ke-13 adalah merupakan prosedur, ya, atau urutan yang sangat simpel untuk memperoleh keselamatan itu saat ini oleh sebab darah Yesus Kristus telah tertumpah. Di ayat 13 pasal 1 Efesus dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Puji Tuhan, haleluya, saudara-saudara. Ya, jadi karena kita mendengar Injil keselamatan tentang Yesus Kristus mati menghapus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, dan ketika kita percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, ya, berkat keselamatan itu bagi kita dan bagi semua orang yang percaya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi kuasa darah Kristus itulah saat ini yang sangat efektif dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya, tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan bangsa, tanpa perbedaan warna kulit, tanpa perbedaan bahasa, semua menjadi satu ketika percaya, menjadi tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus yang akan diangkat nanti tentunya di awan-awan, ya, saudara-saudara, menuju ke sorga, rumah kita yang bakal. Saudara, jadi kalau begitu, sekarang kita lihat bahwa apa yang dikatakan Paulus, hal yang terpenting, saudara, 1 Korintus pasal 15, mari kita buka. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga dan yang 4 dikatakan begini. 1 Korintus 15. Ya. Ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Sebab yang sangat penting, ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Siapa kepadamu, siapa? Saudara-saudara berpikir Paulus sedang menulis ini kepada orang Yahudi, kepada orang Israel? Tidak. Ini adalah jemaat kudus
dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit mengampuni semua dosa. Bagaimana bisa kita tahu itu? Kita lihat ayat ini selengkapnya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini adalah dasar pemberitaan daripada Injil kasih karunia Allah sebagai jalan penyelamatan saat ini kepada semua orang tanpa perbedaan. Saudara-saudara, ya, bahwa Kristus telah mati untuk menebus segala dosa kita. Kristus telah mati karena segala dosa kita. Ya, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah saudara berita Injil keselamatan ya saat ini yang sangat penting disampaikan kepada semua orang, bahwa Kristus telah mati satu kali menebus dan mengampuni segala dosa kita, lunas dibayar. Dan setiap orang yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya dibenarkan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa kita. Paulus katakan, aku telah menyampaikan hal yang paling penting kepadamu, untuk kita teruskan juga kepada semua orang di dunia ini tanpa perbedaan. Saudara-saudara, ya, bahwa keselamatan saat ini sudah terbuka kepada semua orang. Siapa saja yang percaya berhak menjadi pewaris surga. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Karena itu, saudara, ya, jadi bagaimana, saudara-saudara? Apakah kita harus bersyukur atas kelahiran daripada Yesus Kristus? Amin. Amin, saudara-saudara. Ya, tetapi kita perlu tahu, saudara-saudara, bahwa kematian Yesus Kristus, penumpahan darahnya, itulah yang menjadi dasar bagi kita saat ini untuk memperoleh berkat keselamatan, damai, dan sukacita yang abadi itu. Saudara, saya mengajak kita membaca ayat yang terakhir di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Ya. Ya, saya minta maaf, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat sebelum yang terakhir itu, Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan 9. Ini tidak boleh ditinggalkan, saudara-saudara. Ini tidak boleh diabaikan, ya. Ini tidak boleh dilupakan, karena disinilah pernyataan kasih karunia Allah berdasarkan kematian Yesus Kristus disampaikan, bagaimana kita beroleh jaminan yang sungguh hanya melalui iman kita kepadanya. Kita beroleh berkat yang besar, keselamatan, hidup yang kekal, dan juga seluruh berkat yang ada di surga. Berdasarkan Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini kita mengerti akan hal itu, kita peroleh, ya. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah jalan keselamatan saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, tidak disertai dengan apapun yang kita tambahkan, usaha, perbuatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Tetapi cukuplah kesetiaan daripada Kristus yang menjadi jaminan keselamatan kita dan segala berkat kita yang kita peroleh di dalam Kristus melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-8 menjadi 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke 1 Tesalonika pasal 5 maksud saya, bukan pasal 4. Ya, maaf saudara, ada ya. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, ya, bukan 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika pasal 5. Oke. Ayatnya yang ke-18. Jadi kita bisa membaca sama-sama. Ya. Saudara-saudara, dikatakan di situ mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita harus senantiasa membuka hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur atas semua penyataan Allah yang sangat luar biasa, berkat yang sampai pada kita melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara, sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan kita, mari kita semakin cinta untuk memahami firman Tuhan dan juga memberitakannya kepada semua orang, dan tentunya bagaimana kita memenuhi hukum Kristus seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita bersyukur senantiasa, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lahir ke dunia ini ya Tuhan. Tanpa kelahiranmu ya Tuhan Yesus, tidak akan ada kematianmu. Karena engkau lahir, maka engkau menghadapi tuntutan kematian bukan karena engkau bersalah, tetapi engkau mati untuk menanggung seluruhnya dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami saat ini dengan leluasa, dengan terbuka seluas-luasnya, bagi setiap orang yang percaya, mendapat kasih karunia Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Bahkan seluruh berkat di dalam surga telah engkau karuniakan itu kepada kami semua umat-Mu. Pada setiap orang yang percaya, kepada semua anggota tubuh-Mu, tubuh Kristus. Maka dengan demikian ya Bapa di surga, kami rindu senantiasa untuk datang melayani-Mu. Selalu rindu datang untuk belajar kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami selalu rindu untuk mengasihi semua orang dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan kepada mereka semuanya. Karena disitulah inti daripada kebahagiaan, itulah inti daripada damai sejahtera, disitulah tercakup semuanya, segala berkat yang berlimpah yang kami peroleh di dalam Kristus Yesus ketika kami mempercayai kebenaran Injil kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menyampaikan semua berita yang baik ini, kabar sukacita ini, kapan saja, di mana saja, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan